Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai pagi dan sampai malam nanti kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Rahmat itulah yang selalu kita minta, yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salat kita, di dalam doa duduk di antara dua sujud kita. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku rahmat. Ampunilah aku dan berilah aku rahmat. Kenapa rahmat ini yang selalu kita minta, jamaah sekalian? Kenapa rahmat ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, tapi kenapa rahmat ini yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata rahmat adalah salah satu nikmat yang sangat besar, di mana ketika kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa kasih sayang itu yang menyebabkan kita bisa selamat dunia dan akhirat. La yadkhulunal jannata ahadakum bi'amali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan masuk surga karena amalmu. Kalian tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, dan engkau pun tidak masuk surga karena amalmu, hai Rasulullah. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu? Rasul menjawab, wala ana, dan aku pun tidak masuk surga karena amalku. Lalu apa yang menyebabkan kita masuk surga? Kecuali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berapa sih ibadah yang telah kita lakukan sehingga kita yakin bahwasanya kita adalah salah satu daripada penghuni surga? Apa yang sudah kita perbuat? Apakah ibadah kita sudah setinggi dengan ibadah Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Apakah jihad kita sama dengan jihadnya Abdurrahman bin Auf? Apakah kita sudah secerdas Ali bin Abi Thalib sehingga kita yakin bahwasanya kita adalah salah satu dari mereka? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Al-jannatu ghaliyah. Surga itu mahal, bos. Surga itu mahal. Jadi mesti kita muhasabah. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang sudah ikhlas? Sudah ikhlas, ya? Itu modal kita adalah ikhlas saja. Urusan surga dan neraka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita jaga sekarang adalah urusan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita muhasabah, apa yang telah aku perbuat ya Allah hari ini untuk besok kemarin, ya. Jikalau hari ini belum sempurna, maka jangan tunda untuk melakukan hal yang sempurna. Jikalau hari kemarin kita berbuat salah, maka hari ini harus taubat. Jangan tunda lama-lama, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, jika sekiranya engkau menunda 1 detik saja kematianku, ya, fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku akan beramal soleh walaupun seberat biji zarrah. Itu penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jika engkau sekiranya berkenan untuk menunda kematianku 1 detik saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah dan engkau akan menyaksikan aku termasuk orang-orang yang soleh.
Tapi apalah daya teman-teman sekalian, waktu sudah berlalu. Waktu sudah berlalu. Kematian, kita tidak tahu kematian, kapan datang kematian itu, kapan datang ajal kita. Makanya kita persiapkan dari sekarang, ya. Kita persiapkan dari sekarang amalan kita, ya. Kita raih rahmat itu yang Allah tawarkan kepada kita. Ketika ada penawaran, tentunya harus kita ambil teman-teman sekalian. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin, ya. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Haram sudah jelas. Mengapa kita selalu memilih sesuatu yang haram, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu nih jalan kita. Surga ada di sana, ya. Surga di sana, jalannya ini. Tapi mengapa kita lewat ke samping sini, lewat ke belakang, lewat ke atas, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan jalan-jalannya. Tinggal kita ngikut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terkadang kita banyak ikut manusia, ikut makhluk. Ya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Jika engkau kebanyakan mengikuti kemauan orang-orang di muka bumi ini, kemauan makhluk, maka dia akan menyesatkanmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu manusia yang paling patut kita contoh hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadikan Rasulullah suri tauladan kita. Buat apa kita mengidolakan suatu figur yang dimana mereka melakukan maksiat? Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Adalah manusia yang sempurna, baik secara fisik, baik secara iman, baik secara semuanya Rasulullah. Semua kebaikan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada dari dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Itu yang harus kita ambil. Rasulullah pernah melakukan ini, Rasulullah pernah melakukan itu, Rasulullah pernah mengatakan begini, Rasulullah pernah melarang begitu, yang kita ikuti. Ya, kita baca. Jangan kita buat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buat-buat sendiri semaunya kita. Ya, seakan-akan kita itu lebih pintar daripada Rasulullah. Kita ambil segala macam, bacaan ini, bacaan itu. Ini dari mana ini? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Katsir, itu tidak meninggal dunia kecuali telah mengajarkan semuanya, teman-teman sekalian. Yang hitam, yang putih, yang baik, yang buruk, ya. Lalu mengapa orang-orang ini menambah-nambah, mengambil-ambil segala macam, ya? Katanya baik, ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik di matamu, sesuatu yang baik, tapi belum tentu di mata Rasulullah dan mata Allah itu baik. Jadi jangan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah itu kita amalkan. Lebih parahnya lagi, kita ajarkan kepada generasi-generasi kita, sehingga kemurnian agama ini sudah tidak ada yang tertinggal. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu dhalalah, sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktu fikum ma lam tadillu abada. Telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang apabila ketika kita berpegang teguh padanya, lan tadillu abada, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi apabila teman-teman sekalian mendapatkan suatu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, lalu kemudian ada orang yang mengajarkan itu, jangan diambil, nggak usah diambil. Walaupun teman-teman berpikir ini baik, teman-teman nggak perlu ambil. Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW sendiri. Dalam hadis lain dikatakan, siapa yang mengerjakan satu amalan, falaisa minna, kata Rasulullah SAW, falaisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengajarkan satu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, fahuwa raddun, maka itu tertolak.
itu tertolak, tidak berpahala, malahan kita mendapatkan dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu mungkin muqaddimah ya teman-teman sekalian. Itu mungkin muqaddimah untuk muhasabah kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan belajar bersama teman-teman yang ada di rumah, ya. Kemudian yang ada di studio, kita sama-sama belajar. Ada 3 ciri manusia dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak teman-teman sekalian. Cuma yang fokus kita pada malam hari ini yaitu 3 ciri manusia dalam Al-Quran. Ya, lebih tepatnya di surah Al-Baqarah lembaran pertama. Jadi kita supaya teman-teman di rumah ini tahu, oh ternyata kalau sifatnya yang kayak gini orang beriman. Kemudian sifatnya yang kayak begini, oh orang munafik, orang kafir. Jadi jelas teman-teman sekalian. Dan bisa juga dijadikan muhasabah untuk diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang beriman? Atau bahkan sebaliknya orang kafir. Ya lebih parahnya lagi orang munafik. Ya, lebih parahnya lagi orang munafik. Nah. Yang pertama teman-teman sekalian, ciri-ciri orang beriman terlebih dahulu. Ciri-ciri orang beriman. Kita lihat diri kita. Kita renungi diri kita. Kita lihat apa yang, atau kita pikirkan satu hari ini apa yang telah kita perbuat. Apakah kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Ya. Kemudian apakah kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain? Apakah kita sudah bersedekah? Apakah kita sudah menahan amarah? Apakah kita sudah puasa? Jika demikian sudah terlaksana, maka insyaallah kita sudah termasuk orang yang beriman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ini ayat 3, ciri-ciri orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mempercayai sesuatu yang gaib. Yaitu orang-orang yang percaya dengan sesuatu yang tidak nampak di pelupuk mata. Oh, yaitu orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang ada tapi tidak nampak oleh manusia. Itu adalah sesuatu yang gaib. Allah ada tapi tidak nampak. Malaikat ada tapi tidak nampak. Ya, jin ada tapi tidak nampak. Hari akhir ya belum sampai, belum datang, tapi ada. Ini semua adalah sesuatu yang gaib, yang harus kita imani. Yang harus kita imani. Itu ciri-ciri yang pertama. Itu ciri yang pertama, sesuatu yang gaib. Kita percaya qada dan qadar, ya. Kita percaya ketetapan yang Allah sudah tetapkan, teman-teman sekalian. Kemudian wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Orang yang mengerjakan salat, mendirikan salat. Ya kalau kita masih merasakan bahwasanya kita masih beriman, kita lihat salat kita. Kalau kita ingin periksa bahwa kita orang beriman, lihat salat kita, teman-teman sekalian. Apakah salat kita sudah sempurna? Apakah salat kita sudah sempurna 5 waktu? Jikalau masih belum, ada yang salah dengan iman antum. Ada yang salah dengan iman dalam diri kita. Makanya teman-teman sekalian, iman itu kata Rasulullah, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Iman kalau kita pengen lihat itu baik dia naik ataupun ke bawah, atau iman kita lagi down ya segala macam, itu kita lihat daripada ibadah kita. Jika kalau ibadah kita bertambah, yazidu bit ta'ah kata Rasulullah, bertambah ketaatan kita, itu tandanya iman kita lagi naik. Iman kita lagi bertambah. Iman kita lagi di atas puncak gitu. Namun yang kedua dikatakan wa yanqusu bil ma'siyah, namun ketika kita ingin melihat iman kita lagi down, kita lihat apa yang telah kita perbuat
Apa kita meninggalkan sholat? Berarti kalau kita meninggalkan sholat, iman kita lagi down. Itu tandanya, teman-teman sekalian. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang kami rezekikan, kata Allah, mereka infakkan. Nah, ciri-ciri orang beriman seperti itu. Jikalau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak diamkan di rumahnya, mereka tidak diamkan di dalam perutnya, mereka tidak diamkan dalam bank segala macam. Dia infakkan sebagian. Itu orang-orang yang beriman. Dia berinfak atau bersedekah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mantap lagi, yang lebih Masya Allah lagi, itu orang-orang yang diberikan, ya mungkin orang sederhana, tapi kesederhanaannya itu tidak melalaikan dia daripada untuk berinfak, tidak melalaikan dia daripada memberikan sebagian rezeki yang Allah rezekikan. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan orang-orang sebelum mereka. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir mereka percaya. Apa sih maksud daripada ayat ini? Apa yang turun kepada kita, teman-teman sekalian? Air hujan, apalagi? Kitab, ya. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya bahwasanya Rasulullah SAW dititipkan oleh Allah, yaitu satu kitab yang bernama Al-Quran, di mana Al-Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga petunjuk. Tentunya setiap hari kita harus tahu, harus baca, karena dia petunjuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di dunia diberikan kitab petunjuk itu, tentunya sebelum menuju ke akhirat, setiap hari kita harus membaca Al-Quran agar tidak salah arah. Agar tidak salah arah. Wa ma unzila min qablik, dan kitab umat sebelum kita. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kita percaya ada kitab sebelumnya. Tapi dengan adanya Al-Quran, kita tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah pelengkap daripada kitab-kitab samawi yang lain. Begitupun Rasulullah SAW. Rasulullah adalah akhirul anbiya, khatimul rasul, penutup para rasul. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, ketika seandainya Isa masih hidup di zaman sekarang, maka dia akan mengikutiku. Artinya apa, teman-teman sekalian? Nabi Isa adalah memang Nabi, cuman masih ada yang harus dia sampaikan. Nah, Rasulullah SAW berbeda. Rasulullah sepeninggalnya itu sudah menyampaikan semuanya. Yang mana yang harus kita kerjakan dan yang mana harus yang kita tinggalkan. Betul. Ini jalan kita. Kalau kita pengen selamat, ini jalan kita. Kalau kita pengen sesuatu yang buruk, jadi sudah jelas. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ciri orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Ya. Orang kafir itu sama saja. A'anzartahum, engkau beri peringatan, am lam tunzirhum, ataupun engkau tidak beri peringatan, la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma. Jadi percuma kita beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab mereka tidak beriman? Teman-teman semua, apa penyebabnya? Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati-hati mereka. Allah telah mengunci hati-hati mereka. Di mana dalam hati ini teman-teman sekalian tempatnya iman. Ya kalau misalnya Allah sudah menutup, Allah mengunci, ya, semua apa yang masuk itu, yang mereka dengar itu tidak tinggal di dalam hati mereka, sehingga mereka terkadang menjadi orang-orang pembangkang. Jadi orang-orang kafir itu pembangkang, orang-orang sombong. Karena apa? Karena hatinya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, begitupun dengan pendengaran mereka. Begitupun dengan pendengaran mereka, masuk ke kanan, keluar di kiri, ya. Wa ala absarihim, begitupun penglihatan mereka. Gishawa, itu seakan-akan ada penutup. Orang beriman itu tidak tahu, ya. Allahu a'lam, tidak tahu. Orang kafir maksud saya, orang kafir itu seakan-akan di depan matanya itu ada penutup, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Contoh misalnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman adalah zaman di mana mereka mempunyai seorang Rasul. Mereka melihat langsung Rasul. Mereka melihat langsung mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran itu karena hatinya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka membangkang, bahkan mereka memerangi Rasul. Bukan dari orang lain, bahkan dari kerabat pun seperti itu. Orang-orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah, teman-teman sekalian, pernah ditawari. Ya, pernah ditawari oleh pamannya sendiri. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika ditawari, wahai Muhammad, engkau tinggalkan dakwah saja. Kami akan kasih ke kamu semuanya. Harta, tahta, semuanya kami kasih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamin, jika sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, li an atruku hadzal amr, untuk meninggalkan dakwah ini, wallahi saya tidak akan meninggalkannya. Allahu akbar. Kita lihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat sosok ayah. Ya. Karena dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Ibunya waktu umur 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya meninggal dunia. Lalu diasuh oleh pamannya. Pamannya pun meninggal dunia. Tertinggal apa? Tertinggal Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri. Karena Allah ingin bahwa Rasulullah itu berdiri tegak, ya, cuma berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan sebagian manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Tapi ketahuilah mereka itu tidak beriman, teman-teman sekalian. Itu bahaya orang-orang munafik. Ya, mulutnya berkata lain, hatinya berkata lain. Itu orang-orang munafik. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu menipu Allah. Ya, mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman.
Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan ketahuilah mereka itu menipu dirinya sendiri, namun mereka tidak merasakan. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka itu ada penyakit, dan Allah tambah penyakit itu, walahum 'adzabun alim, dan mereka itu mendapat azab yang pedih dengan apa-apa yang mereka dustakan. Itu ciri-ciri orang munafik. Selanjutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan mereka, jangan engkau merusak di muka bumi ini, ya, apa yang mereka katakan? Innama nahnu muslihun, sungguhnya kami berbuat saleh. Kemudian dalam hadis dikatakan, teman-teman sekalian, alamatul munafiqina thalatha. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia ngomong itu selalu berbohong. Ngobrol berbohong, pasti ada unsur kebohongan. Orang munafik ini jarang berkata jujur. Makanya dikatakan munafik. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia banyak dusta. Berkata ini, berkata itu. Dia banyak dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji dia ingkar. Apabila berjanji dia ingkar. Dia menjanjikan sesuatu kepada kita, namun sampai pada waktunya mereka tidak bayar. Mereka tidak menepati janjinya. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Ya, makanya perlu kita harus muhasabah diri kita, teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir yaitu wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah mereka khianat. Amanah sekecil apapun itu, teman-teman sekalian, ketika kita diberikan amanah, kita harus jaga amanah itu, walaupun dari orang-orang biasa, ya. Walaupun dari orang-orang yang biasa. Mungkin dari orang-orang yang umurnya di bawah kita mungkin, tapi itu amanah yang dia berikan, maka kita harus jaga. Karena jangan sampai ketika kita khianat, kita termasuk orang-orang yang munafik, ya. Apa ganjaran bagi orang-orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Masih mending, teman-teman sekarang, orang-orang kafir. Orang-orang kafir di dalam neraka jahanam, ya. Nah, orang-orang munafik ini neraka wail. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di paling bawahnya neraka, dasarnya neraka, itu orang-orang munafik. Sama dengan orang-orang yang salatnya tapi salatnya sahun, yaitu salatnya yang lalai. Fawailul lil musallin, kata Allah. Alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Orang munafik ini sama mereka di neraka wail. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa banyak baca, teman-teman sekalian. Banyak introspeksi diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, atau mungkin ada sedikit kemunafikan, ya, dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Jangan sampai sesuatu yang kita anggap kecil, namun keseringan kita berbuat seperti itu, makin lama makin besar. Nah, itu yang kita takutkan. Menjadi sesuatu yang besar, menjadi kemunafikan yang besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Teman-teman sekalian, LTC TV yang insyaallah dirahmatin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja muhasabah kita pada malam hari ini. Syukran wa jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.